Nah, kita akan lanjutkan materinya. Kalau kemarin blind search, nah sekarang ada yang namanya heuristic search. Jadi artificial intelligence, AI gitu ya, nggak boleh ngomong AI ya, AI gitu ya. Kuliah apa dek? AI. Bikinin meme ya, AI itu yang gini tuh, yang cowok tuh, AI itu yang gini tuh. Ya, AI bukan AI, AI. Ya, ya harus gitu ya. Jadi sebenarnya AI itu apa ya? Membangun agen ini bisa hardware, software, mobil pintar, ya, software yang pintar, gitu, untuk bertindak rasional. Rasional itu masuk akal, intinya kayak manusia. Ya, jadi sebenarnya itu membangun hardware, software yang bertindak rasional. Ya, salah satu rasional yang dimaksud adalah dia itu bisa atau punya algoritma pencarian ya untuk mencapai tujuannya. Contoh kemarin ya Google Maps ya, dia punya algoritma pencarian yang namanya algoritma banyak nggak cuma satu ya, jadi dia mencari rute tercepat untuk nyampe ke tujuan itu contohnya. Nah, yang kamu pelajari itu kemarin ada dua ini. Nah itu ya mau 10-10 tuh. 44. Kemarin 44 ya. Ya, udah dapat apa mobil? Ya, yang kamu pelajari kemarin itu di sini BFS, DFS, banyak lagi yang lain. Tetangganya ada ya. Dan nggak cuma ini. Ini juga akan nambah seiring berjalannya waktu. Ini kalau kita ngomongin AI search algorithm doang. Ya, subnya lagi. Jadi kecil banget ya yang baru dipelajari ya. Kalau di gambar lain, di grafik lain kayak gini. Yang kamu pelajari ini kemarin 2. Ya, masih ada lagi gitu. Ya. Nah, kita akan cek lagi yang lain, kira-kira gitu. Ntar ya, takut ya. Jadi kalau kemarin startnya tahu, goalnya tahu. Itu aja. Gimana kalau ada value-nya? Value ini bisa berarti banyak. Jumlah belokan, jumlah lampu merahnya, ya, kemacetannya, segala macam. Ya, contoh kalau jalan lurus sama jalannya lebih banyak belok, kan lebih cepat nyampe yang lurus saja. Ya, walaupun secara kilometer lebih jauh. Ya, 10 kilometer jalannya lurus doang. Ya, 5 kilometer lewat gang-gang rumah warga gitu ya, kecil gitu ya, kadang siap milahan. Ya, kecil jalannya, macet tapi 5 kilo. 10 kilonya bypass. Gitu misalnya. Tentu akan lebih kalau dari waktu 10 kilo akan menang, duluan nyampe. Nah, ada faktor-faktor seperti itu. Nah, faktor-faktor itu dipersingkat dalam angka sekarang. Jadi dimampatkan jadi satu nilai. Contoh, kalau S itu mau nyampe titik ini, dia harus ngelewatin 10. Kalau mau lewat sini dia harus ngelewatin 50, apapun itu, lampu merah, tanjakan, jalan turun, macet, banjir dan sebagainya. Modelnya diibaratkan kayak beban. Ya, beban. Nah, tanpa algoritma apapun, kamu akan lewat mana? Terus kemana? Mana 5? Ini startnya. Kemana dulu? 10, habis itu 20, habis itu 10. G. Beban terakhir berapa? Maksudnya totalnya? 40. Yakin itu yang paling singkat? Nah, mana? 45 ini. Ya. Nah, kalau kemarin tanpa informasi apapun, pencarian buta, blind search, itu bisa pakai BFS dan DFS. Ya. Cuma yang ini nggak buta lagi. Ya, ada angka-angkanya, makanya namanya heuristic search. Kita nggak pakai lagi BFS dan DFS. Ya. Jadi ada menggunakan shortcut atau calculated guess, ya, untuk menyediakan solusi-solusi yang baik. Ya.
Lalu ada kemungkinan tidak memberikan solusi yang baik. Jadi masih ada solusi yang lain, cuma yang nggak itu yang dipilih. Nanti kita akan lihat contohnya. Ini contohnya. Pertama kita ke 10 dulu. Habis itu 20 dulu. Habis itu dapat solusi total 40. Ya. Kalau kayak gini. Kalau ada jalan di antara itu. Kalau ada jalan dulu lewat mana? Nggak bisa, kamu akan tetap milih 10. 10 kan lebih kecil daripada 20. Anggap ini kamu nggak lihat ini. Yang kamu lihat pertama adalah 10, 20, apa 50? 10 dong. Baru ke 20, ada 10 lagi, ada sini. Padahal ada jalan ini. Itu maksudnya. May not give best optimal solution. Ya, pusing. Kamu tidak melihat rute nomor 2-nya. Ya, jadi circle nomor 2, nomor 3 sampai tujuannya enggak kamu lihat. Kamu hanya lihat yang di depanmu aja. Kamu tetap akan milih yang 10 tadi. Ya, padahal kalau lurus dia akan lewat atau nyampe 30 aja. Nah, itulah yang namanya heuristic search. Ya, jadi mungkin tidak memberikan rute yang terbaik. Ya, gitu aja. Nah, gimana merealisasikan ini? Gimana menghitung ini? Nanti kalau di program ya tinggal dihitung aja semua rute kemungkinannya, cari yang paling kecil angkanya. Ya. Jadi untuk membuatnya seperti ini di Google Maps, jadi si Google, kenapa dia tahu belok segala macam? Ya, lalu biasanya kamu juga dikasih 3 rute aja, satu yang biru warnanya, lagi 2 abu-abunya. Ya, kenapa nggak semua rutenya dilihatin ke saya, Pak? Kenapa dia bisa meranking 3 itu? Ya, karena di lapangan renon, ketika di aplikasi itu dia akan bikin ini start, ini goalnya. Ya, lalu lapangan renon masuk ke jalan apa namanya yang Stikom dulu. Nah, misalnya di sini ada Stikom, kok kita jadi promosi kampus sebelah ya? Tapi nggak apa-apa lah ya. Ya, Stikom pinjam dulu. Ke Stikom berapa? 10. Lalu ke sini misalnya Pemuda gitu ya. Tahu nama jalan kan? Nggak tahu ya udah. Saya contohnya sederhana gini aja ya. Nah, gitu ya. Tanur. Ini tanur ya. Nih, kamu sama pacarmu tanur. Ya, jadi dia tiap tempat itu dia sebenarnya sudah kasih angka. Ya. Jadi tiap tempat itu pun dia sudah kasih angka. Ada angkanya. Ada angkanya sebenarnya. Jadi renon adalah start, sticky adalah goalnya, depan ini 10, ini 20, ke sini 30, ini dari 10 ini ke sini 40 dan seterusnya, kayak itu. Ya. Lalu dia akan menghitung berapa banyak kemungkinan yang terjadi. Di ranking dapat 3 itu dikasih. Nomor 1-nya warna biru, 2 dan 3-nya warna abu-abu. Jadi cara kerjanya gitu, cerdas, dibuat-buat. Ya, coba sekarang saya minta ke kamu hitung berapa banyak kemungkinan dan berapa semua nilainya. Udah ya, jelas ya? Jadi gibah Google Map. Ya, jadi berikutnya ada juga yang namanya generate and test. Jadi generate and test itu mirip sama yang tadi. Ya, teknik heuristic search. Ya, bingung penjelasannya, jadi kita langsung aja ke contohnya. Oke, saya skip dulu. Nah ini. Enggak 01, ini 0203. Ya, jadi generate and test ini lebih sederhananya adalah dia menghitung dulu sebelum gerak.
Ya, menghitung dulu sebelum gerak. Ya. Jadi banyaknya kemungkinan adalah 000000 sampai 999999. Jumlahnya kan 1 juta. Ya. Angkanya dari 000000 sampai 999999. Itu kan 1 juta. Jumlah kemungkinannya 1 juta. Lalu motornya atau penggeraknya itu hanya mampu setiap menit itu generate 5 solusi. Jadi 1 menit dia akan bisa munculin angka 000000 sampai 000005 setiap 5 menit. Setiap menit. Setiap menit dia akan bisa mengeluarkan 5 angka. Ya, setiap menit dia mengeluarkan 5 angka. Atau setiap 12 detik sekali. Jakli berpikir keras ya. Oke. Mengkerut alit jidatnya. Ya. Jadi setiap menit bisa keluar 5 solusi. Pertanyaannya, ya, berapa waktu paling cepat untuk mendapatkan solusi dan berapa waktu yang paling lama untuk mendapatkan solusinya? Ya. Solusinya enggak ada. Pin yang benar kita nggak tahu. Yang bisa kita ukur hanyalah berapa waktunya. Ya. Waktu yang paling singkat sudah pasti solusinya langsung ini, sehingga masalahnya terpecahkan. Pertanyaannya, berapa waktu maksimalnya? 200.000. Maksimal di sini artinya adalah solusinya adalah 1.000.005. 1.000.005. Masuk segitu aja lah. Iya. Kalau kita kalkulator ya. 1 menit adalah 5. Ya, jadi berapa menit jika 1 jutanya dibagi 5? Kalkulator. Maksudnya kita gini, langsung jadiin jam. Bagi 5. 200.000, ini menit ya. Biar jadi jam. Dibagi 60. Jam. Jadi hari. Bagi minggu. Ini hari ya? Hari. 19 minggu. Bagi 4 jadi bulan. 4 bulan. 5 bulan. Ya, 5 bulan. Nah, si programmer AI ya menyadari fakta ini, jadi solusinya bisa ditemukan 1 sampai 5 bulan, ya. Sehingga dia akan membuat strategi-strategi. Ya. Jadi membuat strategi. Disinilah berbagai tipu muslihat pemrograman dipakai. Ya, jadi gimana caranya biar nggak nyampe 5 bulan ketemu solusinya, walaupun jawabannya adalah 999999. Ya, sesegera mungkin ketemu solusinya. Yang nggak bisa diubah adalah 1 menit 5 solusi, itu nggak bisa diubah. Ya, yang bisa diubah adalah faktor di luar itu. Ya, jika 1 menit 5 solusi, dia mungkin menyobanya nanti dengan paralel. Ya, atau angkanya dibagi 2. Ya, jadi 000000 sampai berapa dan berapanya itu sampai 99999. Ini dibagi 2, dicari dipecah gitu. Ya, bisa. Nah, kadang ya AI itu seperti itu. Jadi gimana ya? Dalamnya isinya tipu muslihat aja. Ya, seolah-olah lebih cepat gitu ya. Dengan lebih cepat kamu ngiranya lebih pintar gitu ya. Padahal di balik itu, programmer itu pertama yang mencari dia adalah generate and test dulu. Ya, jadi ini masalahnya, ini kemampuannya, solusinya harus seperti ini. Wah, ternyata ini batasannya. Nah, apa yang bisa saya lakukan untuk melampaui ini? Ya, jadi dia akan mencoba. Ya, generate and test yang dimaksud adalah menghitung tadi. Ya. Jadi teknik pencarian untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi nanti
dari fakta itu, dari realita itulah nanti dia bergerak. Jadi gimana caranya ngakalin ini? Ya, gimana caranya mengusahakan ini biar nggak sampai segitu, biar nggak nyampe 5 bulan nih jalan sistemnya. Itu dia. Ya, bisa dengan pencarian random, jadi dia nggak ngikutin ini, berharap randomnya lebih cepat. Coba-coba berhadiah. Bisa dicoba. Ya, ini kan lompat ya, 0 sampai 4, 5 sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai berapa. Kan jalannya dari start sampai akhir. Nah, kadang dia bikin random. Jadi kalau ini udah kita lompat ke tengah, coba nyari yang ini, coba nyari yang ini, coba nyari yang ini gitu. Ya. Berharap waktunya lebih cepat. Ya, ada strategi seperti itu. Ya. Kira-kira kayak gitu. Ya. Ya. Jadi dia muter-muter terus. Ya. Jadi generator, contoh generator itu adalah angka ini. Ya. Digenerate angkanya, di tester apakah cocok, kalau enggak balik lagi, generate lagi, coba cocok, enggak balik lagi sampai benar-benar cocok baru berhenti. Nah, dia akan bermain di generatornya. Ya, jadi dia bermain di angka yang dia hasilkan. Nah, mulai pising, kepalanya mereng semua nih. Berat sebelah kepalanya. Ini kita bicara konsepnya aja, ya. Kita bicara konsepnya aja. Jadi bagaimana membuat sistem yang cerdas, tapi itu dibuat-buat aja. Ya, jadi bagaimana membuat sistem yang cerdas, tapi sebenarnya dibuat-buat aja. Oke, di sini kita dapat 5 bulan. Ya, gimana kalau ini? Kamu diminta membuat program ini walaupun kamu tidak ngoding ya, anggap ini melayang-layang aja. Kamu diminta membuat program untuk mengunlock mencari sebuah pin. Ya, di mana kombinasinya adalah hanya bilangan prima. Hanya bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11 itu semua bilangan prima udah di depan. Ya. Jadi pilihannya atau jawabannya cuma 25 kemungkinan. Jadi berapa banyaknya kemungkinan? Bilangan primanya ini, yang di kanan ini bilangan primanya. 2 ini masuk ke sini, 02, 03, 05, 07, 11, 11, 13, 17, 16, 23, 29 dan seterusnya. Jumlahnya adalah yang tersedia adalah 5 kali 5, 25. Berapa banyaknya kemungkinan? Stres semua nih mahasiswanya. Mahasiswanya stres semua nih. Contoh. Kalau cuma 2 blok aja, bilangan prima, berapa kemungkinannya? Kalau cuma 2 kotak aja, 25 kan? Dari 02, 03, 05, 07 dan seterusnya sampai 97. Kan yang bisa masuk 2 digit aja toh. 101 kan tak mungkin taruh di mana. Nah, 1 kotak 25 kemungkinan. 1 kotak. Ya. 1 kotak, 1 set nih. 2 kemungkinan. Ya. Sekarang setiap menit mampu generate 5 solusi. Berarti ini menghabiskan waktu 5 menit. Dah, nyampe sini nangkep. Ya. Jadi ini hanya bilangan prima. Ya. Ya. Jadi yang masuk hanya bilangan prima, 25 buah. Jika 1 menit hanya mampu 5,
sehingga menghasilkan waktu 5 menit. Nah, sampai sini nangkap ya? Sekarang saya tambahin. Kalau kotaknya kayak gini, ini putus ya. Nah, ini juga diisi 25 kemungkinan. Nah, kalau ini dirangkai maksimal berapa? Contoh rangkainya gini. 02, 02, 02, 03, 02, 05, 02, 07 sampai 02, 97, balik lagi 03, 02 dan seterusnya sampai 97, 97. Berapa banyaknya? Kan tinggal dikali doang, 25 kali 25 625. Benar kan ya? Benar nggak 25 kali 25 625? Enggak sih kayaknya. Benar nggak? Benar ya? Benar. Ya sudah. 625 kemungkinan berapa menit? Bagi 5 kan? 125 menit kan? Oke, terakhir. Tambahin lagi satu. Berapa? 25 kali 25 kali 25. Berapa kemungkinan? Berapa? 15, 625. Berapa menit? 3.125 menit. Ya. Saya ulang, ya. Kamu diminta untuk membuat software AI yang bisa meng-unlock ini. Ya. Dan aturannya adalah hanya boleh bilangan prima. Apa yang kamu lakukan pertama kali? Enggak langsung ngoding. Kamu generate and test dulu. Ya, saya punya berapa kemungkinan, berapa menit yang dibutuhkan, minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Ya. Lalu apa yang bisa diputuskan? Kalau lebih dari 3.125 menit software saya nggak dapat jawabannya, berarti software saya salah. Benar kan? 3.125 menit semua jawabannya udah dicoba. Harusnya. Lebih dari itu nggak dapat jawaban, berarti ada yang salah dari sistem ini. Waktu paling cepat adalah 1 menit, waktu paling lama adalah 3.125 menit. By aturan aja, by rules saja, belum ada ngapa-ngapain. Polosan aja. Ya, jadi dicarinya benar-benar berurutan, gitu ya, jalan dari atas sampai bawah, dari angka terkecil sampai angka terbesar. Dicoba semua gitu ya. Gitu. Saya butuh waktu 3.125 menit ternyata, kalau software saya polosan aja. Nah, kalau sampai lebih dari 3.125 menit, jawabannya belum ketemu, berarti software saya salah. Itu dulu yang ditanamin ke diri programmernya, nggak langsung ngoding. Ya, langsung link. Itu ada aturannya berarti. Ada aturannya. Ya. Lalu dia coba. Baru nyoba. Nah, udah ketemu, sudah jadi software yang bisa mampu menggenerate jawaban, barulah dia bermain-main. Ya. Jadi software yang biasa, ya, yang nggak cerdas, dari awal sampai akhir 3.125 menit, pasti ketemu jawabannya. Ya. Berikutnya barulah dia bermain. Nah, disitulah nanti terlihat seolah-olah cerdas. Ya. Jadi software yang biasa, yang tidak cerdas adalah software yang menggenerate 02, 02, 02. Ya. Lalu sampai akhirnya 97, 97, 97. Waktu paling lama 3.125 menit. Itu software biasa aja. Mohon menunggu gitu aja. Berikutnya dia akan bermain setelah menyadari fakta itu. Ya, dia akan bermain di random kah angkanya dan segala macam. Ya, baru dia akan bermain dengan rekayasa yang lain. Sehingga nanti dia bisa menjamin ini maksimal hanya 1 jam aja, semua jawaban bisa dicoba. Misalnya gitu. Ya, entah apa yang dilakukan. Ya, yang kayak gitu namanya generate and test.
Jadi nemu masalah, nemu kasus, nggak langsung ngoding. Nemu masalah, nemu kasus, dianalisis dulu. Dianalisa dulu. Ya, ini mahasiswanya udah kering semua nih. Kering semua. Kita bisa menyimpulkan, jadi jika kita menemukan good heuristic, jadi ketemu angka yang bagus, jadi kompleksitas waktu dapat kita turunkan, dapat kita tekan. Ya, tapi ya worst case-nya ya adalah waktu dan kompleksitas itu bisa meningkat. Jadi ini benar-benar riskan sekali. Jadi kalau nemu solusinya di awal ya bagus. Kalau nggak nemu-nemu tetap aja di akhir akan jadi 3125 menit. Ya. Jadi semua tergantung pada generator angkanya. Jadi makin bagus generator angkanya, semakin berkurang kompleksitas waktu yang dibutuhkan.